Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di bab tentang Accounting Information System bagian kedua. Di bagian pertama, bagi yang belum melihat, bisa dicek di playlist. Di bagian pertama saya menjelaskan tentang definisi dari sistem dan definisi serta pemahaman tentang data hingga dia menjadi informasi. Di bagian kedua ini, saya lebih khusus menjelaskan tentang informasi sebelum melangkah ke Accounting Information System atau sistem informasi akuntansi. Yang pertama, informasi. Sebelumnya sudah saya sebut bahwa informasi itu harusnya sudah memiliki makna dan memiliki fungsi. Jadi what makes information useful? Apakah betul informasi tadi memiliki fungsi? Yang pertama syaratnya adalah relevan. Information needed to make a decision. Jadi informasi tadi memang betul-betul dibutuhkan. Misalnya, the decision to extend customer credit would need relevant information on customer balance from an AR aging report atau accounting receivable report. Misalnya, customer tadi mau mengajukan pembelian ulang gitu ya, mau mengajukan pembelian ulang dan dengan termin tertentu, misalkan begitu. Nah, harusnya pihak marketing itu bisa melihat laporannya terlebih dulu. Dia masih punya tagihan nggak gitu. Kalau masih punya tagihan berapa? Masih bisa ditoleransi atau tidak? Oh, masih punya tagihan, Pak. Tapi dia hanya kurang 1 kali cicilan. Jadi masih bisa ditoleransi, itu pun kecil. Dan selama ini tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran rutin. Nah, itu contohnya. Contoh lagi misalnya yang ini biasanya teman-teman di sistem informasi atau informatika waktu awal-awal belajar pemrograman ya, kesalahan dasar itu ya, kesalahan newbie gitu. Itu membuat isian tentang umur atau usia. Padahal yang betul harusnya isian tentang tanggal lahir. Karena di tanggal lahir tadi itu nanti akan ada perhitungan usia berdasarkan tahun sekarang. Itu contoh. Contoh yang lain lagi. Contoh yang lain lagi adalah misalnya isian agama. Butuh nggak sih isian agama itu? Ada yang bilang nggak usah Pak, itu menyangkut pautkan sara, suku, agama, dan ras. Tapi ada yang bilang itu butuh. Untuk apa misalnya? Misalnya customer tadi dicatat agamanya. Loh untuk apa Pak gitu? Ya, nanti pada hari raya keagamaan yang berkaitan dengan customer tersebut, maka pihak perusahaan akan mengirimkan kartu ucapan atau mungkin parcel untuk mempertahankan customer loyalty, misalkan begitu. Jadi nanti begitu mau Idul Fitri misalkan, maka di-generate laporan siapa yang beragama Islam. Wah, kita kirim kartu ucapan. Menjelang Natal, siapa yang beragama Nasrani, kita kirim kartu ucapan. Nah, itu contoh. Sehingga informasinya relevan memang. Tapi misalnya yang tidak relevan misalnya adalah nomor Faksimile. Zaman seperti ini jarang sekali ya orang yang masih memiliki Faksimile. Bahkan mungkin beberapa dari Anda juga tidak tahu bentuknya seperti apa. Tapi masih ada loh ya formulir yang ada isiannya nomor fax begitu. Itu masih ada. Apakah itu relevan? Ya enggak juga. Karena sekarang orang lebih beralih ke email. Itu contoh untuk yang relevan. Kemudian reliable, information free from bias. Jadi tidak ada bias. Misal nama. Kalau Anda
yang sering registrasi di website-website luar negeri gitu, biasanya kita diwajibkan untuk mengisi minimal ya first name dan last name. Ya, karena faktor kultur ya atau budaya pemberian nama di luar sana, bahwa biasanya last name itu adalah family name atau nama keluarga. Tapi apa yang terjadi kalau itu diterapkan di Indonesia? Sulit ya, jawabannya sulit. Masih banyak di antara kita itu yang memiliki nama satu kata, sehingga sangat sulit untuk mengisikan first name dan last name. Dan kalaupun itu diisi, itu bias. Contoh. Ya, nama teman-teman dosen saya gitu ya. Ada yang namanya misalkan satu kata ya, saya ambil contoh Haryanto. Ya namanya memang satu kata, Haryanto, begitu. Terus dia kalau mengisi first name last name bagaimana? Ya. Maka biasanya beliau mengakali Haryanto, first name, last name Haryanto. Nah, nanti kalau itu dijadikan informasi, kan double namanya. Haryanto, Haryanto, begitu. Bias dong. Nama sesungguhnya siapa sih orang ini? Ya Haryanto, Pak. Ya kok dua, double gitu. Jangankan untuk laporan, untuk nama sertifikat aja bingung pasti. Itu teman-teman saya biasanya ya. Teman-teman dosen itu, apa kemarin kalau dosen di Universitas Majung yang satu kata ya, siapa? Yuswanto misalnya. Ya sudah satu kata, atau teman saya Pak Purnomo begitu, cuman satu kata. Itu kalau di nama sertifikat first name last name ya double, Purnomo, Purnomo begitu. Seringkali diakali kalau yang muslim dikasih bin gitu ya, atau nama ayahnya Purnomo bin siapa begitu. Tapi itu kan bias, karena itu bukan nama sesungguhnya. Karena kalau itu di akte, di KTP bukan begitu namanya, sehingga tidak reliable. Nah, ini yang harus dipikirkan pada saat melakukan data collection. Ya, silakan dilihat lagi di bagian yang pertama. Kemudian complete. Does not omit important aspect of event or activity. Jadi tidak ada yang tertinggal, sehingga nanti diisi ulang. Itu kenapa kadang kalau Anda daftar nasabah di bank ya, wah isiannya banyak sekali. WNI gitu. Kadang banyak yang bertanya-tanya, kalau saya sudah ditanyai nomor KTP, kenapa saya masih ditanya kewarganegaraan gitu? Kalau nggak WNI kan nggak punya KTP Pak begitu. Kemudian timely. Information needs to be provided in time to make the decision. Jadi informasinya up to date. Tidak basi. Contoh misalnya alamat. Nah, itu nomor telepon yang sering ganti ya. Nah, itu harus diupdate secara berkala. Berikutnya adalah understandable, jadi tidak membingungkan. Must be presented in a meaningful manner. Entah itu pada saat data collection atau pada saat generate informasi. Jadi jangan membingungkan. Contoh, stok barang. Itu masih banyak itu ya teman-teman software developer, terutama yang fresh graduate begitu, membuat laporan stok barang dengan menggunakan grafik bar atau pie bar gitu, pie chart ya. Bagus memang, ada animasinya begini, tapi itu tidak bisa dipahami oleh orang marketing. Apalagi kalau satuannya dalam bentuk persentase. Sisa stok 50%. 50% itu berapa? Ini ada orang order ini, dia tanya, saya mau order 100, stoknya masih ada nggak? Atau masih memenuhi nggak 100? Kemudian begitu cek stok yang muncul pertama kali
grafik pie, grafik lingkaran dengan satuan persentase. Wah, mikir itu mereka. Meaningful manner di sini juga harus melihat siapa usernya, siapa penggunanya, paham atau tidak. Itu yang harus dijalankan oleh teman-teman di IT. Tapi orang-orang non-IT itu harus memastikan hal tersebut, bahwa ini bisa dipahami. Verifiable. Two independent people can produce the same conclusion. Tapi kalau dari mulai transformasi datanya baik, maka verifiable ini tidak butuh 2 orang, karena ya harusnya baik juga. Ya, prinsipnya di video pertama Anda bisa cek lagi garbage in, garbage out. Jadi kalau yang masuk sampah, yang keluar sampah. Kalau yang masuk baik, yang keluar ya baik. Pasti bisa diverifikasi. Dan accessible, available when needed. Nah, kalau ini biasanya berhubungan dengan teman-teman di IT ya. Jadi misalnya kecepatan akses. Ya, kita sudah hidup di zaman yang berbeda dari zaman saya dulu tahun 90-an gitu ya. Kalau ada 1 juta record itu waduh sudah setengah mati kalau mau mengakses. Kenapa ya? Karena hardware pada saat itu belum mumpuni memang. Tapi beda dengan zaman sekarang. Anda bisa lihat di Google, di Facebook, ATM bersama yang memproses sekian juta record, sekian juta baris tabel hanya dalam hitungan bukan lagi detik, tapi milidetik. Jadi sudah tidak ada alasan lagi sekarang untuk mengeluh gitu, ini lambat Pak gitu, harusnya tidak ada lagi. Karena perkembangan hardware, perkembangan jaringan itu sudah jauh di atas yang mungkin saya dulu waktu membayangkan tidak sampai ke arah sini begitu. Jadi itu syarat-syarat information dikatakan bermanfaat. Kalau saya ulang sebentar begitu, mulai dari relevan, reliable, complete, timely, understandable, verifiable, dan accessible. Di bagian berikutnya nanti saya akan membahas tentang kebutuhan informasi dan hubungannya dengan keputusan yang bisa diambil oleh organisasi atau perusahaan. Dan nanti akan mengarah langsung ke sistem informasi akuntansi sebagai bagian dari unsur untuk mengambil keputusan. Itu dulu untuk bagian kedua. Kita akan ketemu lagi di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.